Kisah cerita promil saya, keguguran hingga akhirnya dikaruniai anak kembar. Hai Ma, saya ingin share pengalaman. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat dan bisa menjadi semangat buat Mama yang sedang promil. Jadi, saya menikah pada November tahun 2017. Selang beberapa bulan, haid saya masih lancar. Saya pun tidak mengalami tanda-tanda kehamilan. Padahal, saya dan suami sebenarnya ingin sekali cepat-cepat punya bayi. Karena suami sangat mendukung saya untuk cepat punya anak, akhirnya saya mencari-cari dokter di daerah Tangerang untuk memulai promil. Saya mendapatkan rekomendasi dokter di RS swasta. Beliau adalah dokter yang khusus menangani promil dan program untuk pasien yang memiliki kendala untuk hamil, misalnya mengalami kista, miom, sel telur yang kecil, dan lain-lain. Saya tidak bisa menyebutkan detailnya, karena nanti akan jadi panjang ceritanya. Pertama kali datang, kita cerita sudah menikah beberapa lama tetapi sampai sekarang masih belum punya momongan. Dokter bilang, kalau belum lewat 6 bulan sih seharusnya santai saja. Namun, saya minta dicek, apakah ada kendala pada saya atau suami. Untungnya, saya memiliki suami yang sangat terbuka. Jadi, bagi dia tidak tabu untuk cek sperma. Saya sendiri bersedia cek indung telur serta saluran. Hasil pemeriksaan menunjukkan, saluran saya bersih dan tidak ada penyumbatan. Hanya saja, sel telur saya kecil. Hal ini kurang memenuhi standar untuk dapat dibuahi. Untuk hasil tes suami, bentuk spermanya sempurna, mulai dari kepala, badan, hingga ekor. Namun, jumlah sperma sedikit dan pergerakannya kurang gesit. Nah, berdasarkan hasil yang ada dapat disimpulkan kenapa kita belum punya momongan. Saya dan suami pun sepakat untuk melanjutkan program hamil dengan dokter tersebut. Inilah cerita awal promil kita. Melakukan promil pertama. Pertama, saya diberikan obat suntik untuk merangsang sel telur menjadi besar, yaitu Gonal F pada 3 ruas jari di sebelah pusar kiri dan kanan secara bergantian. Untuk harga, namanya juga obat hormon, pasti agak mahal. Namun, apapun kita lakukan untuk bisa memiliki buah hati. Kedua, suami diberikan obat untuk memperbaiki sperma. Ada 2 macam obat yang harus diminum selama 3 bulan. Setelah kita menjalani semuanya, tiba saatnya saya harus ke dokter lagi untuk USG transvaginal. Gunanya yaitu untuk melihat apakah ada perubahan. Hasilnya cukup bikin happy, sel telur saya jadi membesar dan sudah siap untuk dibuahi. Finally, dokter memberikan jadwal kapan saya harus berhubungan seks dengan suami. Awalnya agak krik-krik iya, tetapi lama-lama jadi biasa saja. Ingat Mama, ini demi adik bayi. Setelah itu, seminggu kemudian kita kembali lagi. Dokter menyuntik saya dengan obat agar sel telur yang sudah dibuahi bisa melakukan pelepasan dan menempel ke dinding rahim. Semua proses sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu jadwal haid berikutnya. Dokter memberikan informasi kepada saya, apabila sudah telat datang bulan 2-3 hari, silahkan cek menggunakan tes pack. Ketika saya sudah telat 2 hari, di pagi hari saya memberanikan diri untuk tes. Ya, hasilnya positif. Untuk pertama kalinya saya melihat ada 2 garis menghiasi tes pack. Senangnya luar biasa. Saya hanya bisa menangis di depan suami. Janin tidak berkembang dan harus kuret. Akhirnya, kita rutin 2 minggu sekali cek ke dokter untuk melihat perkembangan janin. Namun, saya jadi sedih. Pasalnya di minggu ke-8, saat kita cek ke dokter kandungan, saya mendapat informasi kalau janin tidak berkembang dan detak jantungnya berkurang atau tidak kuat. Air mata saya langsung keluar begitu saja. Padahal, saya tidak mengalami flek, jatuh, atau apapun yang membuat janin jadi tidak berkembang. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melakukan tindakan kuretase, dengan pertimbangan plasenta janin sudah cukup besar. Jadi, bisa bersih total jika dilakukan tindakan kuret. Waktu kuret, sakitnya tidak seberapa dibandingkan rasa sedihnya. Kenapa? Karena ruangan di sebelah saya sedang melakukan proses persalinan. Saya bisa mendengar suara bayi nangis. Sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di ruangan saya.
Sedih rasanya. Saya minder banget mau ketemu orang lain. Tidak percaya diri mau cerita setiap kali ditanya oleh orang-orang kenapa bisa keguguran dan lain-lain. Namun, saya berpikir bahwa berlarut-larut dalam kesedihan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya juga kasihan melihat suami yang menghadapi saya yang sedih melulu. Begitupun keluarga. Saya tidak boleh egois. Saya yakin semua sudah diatur oleh Tuhan. Tidak pantang menyerah, mulai promil kedua dengan inseminasi. Setelah 3 bulan proses kuret itu, saya dan suami tidak pantang menyerah dan bersedih. Kita berdua semangat untuk melakukan promil kedua. Kita berkonsultasi dengan dokter untuk melihat review dari hasil program sebelumnya dan analisis keguguran sebelumnya. Dokter menganjurkan kita untuk menjalani program inseminasi. Saya dan suami tipe yang manut dan mempercayakan semuanya ke dokter, karena dia yang tahu semuanya. Namun, proses inseminasi juga butuh waktu yang lama sama seperti program hamil alami yang saya jalani sebelumnya. Bedanya hanya pada proses penyuntikan sperma yang dibantu dengan alat medis. Demi mempersiapkan semuanya agar berjalan dengan lancar, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya dulu memang bisa dibilang gila karir. Baru bekerja 3 tahun di salah satu company retail di perusahaan ternama, saya sudah menjadi debt head. Namun, saya sadar harus memilih dan mengutamakan sesuatu. Akhirnya, saya mengajukan resign dan memilih fokus dengan promil. Tibalah pada hari H, ketika sperma suami diambil dan dilakukan washing sperma oleh tim dokter. Setelah itu, dipilih sperma-sperma terbaik. Prosesnya sekitar 3 jam, lalu dimasukkan ke saya dengan menggunakan alat suntik dan selang yang sangat elastis, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Proses penyuntikan sperma tidak berlangsung lama, yaitu hanya 5-10 menit. Kemudian, saya disuruh berbaring dengan kaki lebih tinggi dari kepala sekitar 10 menit. Setelah itu, saya diperbolehkan pulang. Dokter berpesan agar saya jangan melakukan kegiatan yang terlalu berat, seperti naik turun tangga, angkat berat, atau lari, selama menunggu jadwal haid selanjutnya. Jika telat 2-3 hari, dokter menganjurkan untuk segera memeriksakan kehamilan dengan tes PEG. Singkat cerita, jadwal haid pun datang tetapi belum ada tanda-tanda. Hanya saja, perut saya terasa keras dan kram. Namun, tidak ada tanda darah haid keluar. Selang 2 hari juga masih seperti itu. Akhirnya, suami menganjurkan saya untuk mengecek dengan tes PEG. Percaya tidak percaya mah, saya membeli alat tes PEG banyak banget dari berbagai macam merek. Hehe, waktu tes pertama, hanya tampak 1 garis. Saya tinggalkan tes PEG itu kurang lebih 10 menit. Waktu saya mengecek lagi, terlihat sedikit sekali tanda samar di garis kedua. Saya langsung memberitahu dokter dan ia meminta saya melakukan tes kehamilan lagi 2 hari ke depan. Saya hamil anak kembar. 2 hari berikutnya, saya pun melakukan tes kehamilan kembali. Hasilnya 2 garis. Kali ini, garis kedua sedikit lebih nyata dari sebelumnya. Dokter pun menganjurkan saya langsung ke rumah sakit untuk melakukan cek USG transvaginal, guna lebih jelas mendeteksi kehamilan. Pada saat dilakukan USG, dokter mengatakan kalau memang betul sudah ada kantong janin. Namun, kantong tersebut masih sangat muda umurnya dan rawan. Mendengar kata rawan, saya jadi agak trauma dengan pengalaman keguguran sebelumnya. Dokter pun memberikan saya obat penguat dan vitamin-vitamin lainnya. 2 minggu kemudian saya diminta kembali ke rumah sakit untuk melakukan kontrol rutin dan mengecek apakah perkembangan janin baik atau tidak. 2 minggu berlalu, saya pun kembali mengunjungi dokter. Waktu di USG, dokter mengatakan, "Wah, berhasil nih, Bu. Tapi kok ada 2 kantong janin, ya?" Terus keduanya sudah terdeteksi denyut jantungnya. Saya dan suami langsung kaget. Suami pun bertanya, "Maksudnya ada 2, Dok?" Dokter langsung memberikan selamat kepada kita berdua sambil mengatakan, "Selamat ya, Pak, Bu, hamilnya bagus dan kembar." Saya cuma bisa menangis bahagia saat itu. Setelah menghadapi up and down promil pertama,
Ternyata Tuhan membalasnya dengan memberikan kita bayi kembar. Sampai saat ini, mereka masih berada di perut saya. Usia mereka sudah 23 minggu menuju 24 minggu, 6 bulan. Sekarang, saya dan suami sedang menanti-nantikan kehadiran mereka dan siap ketemu anakku. Mereka berdua sangat aktif di dalam perut saya, sampai-sampai saya dan suami memanggil mereka bolu-bolu, yang artinya bocah-bocah lucu. Jadi buat mama yang khususnya sedang promil, jangan pantang menyerah dan terus berpikir positif. Pasalnya, hal itu sangat berpengaruh banget dengan hormon dan keberhasilan promil kita. Itu saja sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Semoga mama semua yang mendengarkan cerita ini tetap semangat dan jangan putus asa. Sampai jumpa di cerita berikutnya, terima kasih.